Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah tentang belajar tentang laporan keuangan konsolidasi sederhana. Ada PT Mentawai sebagai induk perusahaan, PT Pagai sebagai anak perusahaan. Total aset 3884, total aset PT Pagai 358, jadi sudah balance ya. Jadi informasi tambahannya, PT Pagai dia berutang ke PT Mentawai senilai 1 juta pada akhir tahun. PT Pagai membeli persediaan dari PT Mentawai senilai 6 juta. Nah, ini kan sudah satu perusahaan. Kita mau bikin laporan konsolidasi, ya. Kita mau bikin laporan konsolidasi. Di sini ada eliminasi, ada debit. Kita buat di sini debit, buat kredit, kemudian konsolidasi. Nah, PT Mentawai dan PT Pagai ini induk, ini anak. Jadi kalau dia sudah satu perusahaan, maka transaksi yang terjadi pada dua perusahaan ini harus dieliminasi. Contoh, PT Pagai ke PT Mentawai senilai, PT Pagai berutang ke PT Mentawai senilai 1 juta. Nah, berarti pada utang PT Pagai, PT Pagai berutang ke PT Mentawai senilai 1 juta pada akhir tahun. Pada utang PT Pagai ini, dia punya utang ke PT Mentawai senilai 1 juta. Ya, pada akun yang 8 juta ini, ada utang senilai 1 juta ke PT Mentawai. Nah, begitupun PT Mentawai, ya, berarti dia punya piutang ke PT Pagai senilai 1 juta dari 84 juta ini. Ya, oleh karena itu, karena dia sudah dijadikan konsolidasi, kita mau buat laporan konsolidasi, maka kita harus mengeliminasinya. Berarti cara mengeliminasinya, ya, berarti kredit, kita mau mengurangi piutang senilai 1 juta. Berarti kita kredit 1 juta, dan di sini kita debit sebesar 1 juta. Ya, karena kita mau mengurangi utang PT Pagai dan kita mau mengurangi piutang PT Mentawai. Kemudian yang kedua, PT Pagai membeli persediaan dari PT Mentawai senilai 6 juta. Persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan awal 4 juta. Ya, oke. Di dalam persediaan PT Pagai ini, ya, ada persediaan yang dibeli ke PT Mentawai yang harga pokoknya hanya 4 juta. Kemudian dijual ke PT Pagai senilai 6 juta. Berarti PT Pagai mempunyai persediaan yang harga pokoknya 4 juta, tapi dibelinya 6 juta, kan seperti itu. Ya, jadi ini harus diulang-ulang logikanya. Maka persediaan ini ada kelebihan sebesar 2 juta. Maka di sini kita kredit sebesar 2 juta. Oke ya. Nah, berarti yang PT Pagai punya kelebihan persediaan sebesar 2 juta. Yang PT Mentawai dia mengakui, berarti karena dia menerima 6 juta dan harga pokoknya cuma 4 juta, berarti dia kan laba. Sebelumnya dia mengakui laba sebesar 2 juta ya. Karena dia sudah satu perusahaan, maka yang 2 jutanya harus dieliminasi. Maka harus dieliminasi di sini 2 juta. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini coba kita jumlahkan. Di sini 3 juta sama dengan sini 3 juta. Oke, cara membuat laporan keuangan konsolidasinya. Jadi ini dijumlahkan. Oke, kemudian ini 84 ditambah 30 dikurang dengan 1 juta.
ya. Kemudian persediaan 95 ditambah 60 dikurang 2 juta 153 sama dengan ini juga bahkan soal lain sama dengan ini ya. Nah, investasinya habis karena kita sudah menggabungkan asetnya ya. Investasinya akan jadi habis. Ini jumlahnya sama dengan 939 ya. Investasinya habis ya. Kemudian untuk utang jangka pendek sama dengan utang jangka pendeknya plus ditambah kemudian dikurang dengan 1 juta. Oke, 67. Kemudian ini ditambah dengan ini. Oke. Saham biasanya tidak dijumlahkan karena saham biasanya untuk laporan konsolidasi saham biasanya berarti saham biasa induk perusahaan saja di 500 ya. Kemudian 124 ya. Yang 124 ini hanya yang induk perusahaan 124 dikurang dengan 2 ya, karena saldo laba ini kredit dikurang dengan 2 juta. Oke, maka ini dijumlahkan tepatnya 939 ya. Oke, berarti sudah selesai. Inilah komponen dari laporan keuangan konsolidasi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.